Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helgianto. Saya dari Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas IAIN Pontianak. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang komodifikasi dakwah secara ringkas. Komodifikasi dakwah, ya mungkin kita biasa mendengar tentang hal itu, akan tetapi kita antara acuh dan tidak acuh tentang video itu. Ketika kita berbicara tentang komunikasi penyiaran dakwah, komunikasi dakwah, apa saja sih hal yang menarik ada di dalamnya? Nah, di sini ini banyak yang bisa kita ketahui apa saja sih peran-peran komodifikasi dakwah dalam komunikasi penyiaran Islam. Oke, di sini saya akan menjelaskan komodifikasi dakwah secara mendasar terlebih dahulu. Komodifikasi dakwah merupakan perubahan yang ada di dalam dakwah, baik secara berdakwah maupun media apa saja yang digunakan di dalam berdakwah maupun cara-cara di dalam berdakwahnya. Untuk pengertian dasar di dalam komodifikasi dakwah. Dan komodifikasi dakwah itu dipelopori yang adanya pada perkembangan zaman. Jadi komodifikasi dakwah itu mengikuti dari era perkembangan zaman, ketika zamannya dulu tuh tidak menggunakan media online, tidak menggunakan media gadget, smartphone. Nah, karena mengikuti perkembangan zaman yang era zaman sekarang ini banyak orang menggunakan gadget, smartphone, makanya perkembangan zaman itu diikuti oleh komodifikasi dakwah ini. Jadi sebagai contohnya, dulu ketika Nabi pun berdakwah, beliau tuh menggunakan beliau tuh hanya menggunakan cara mendatangi satu persatu, akan tetapi lambat laun dengan berkembangnya ajaran Rasulullah, berkembangnya ajaran beliau, maka berbagai metode tuh masuk secara perlahan dengan cara kayak misalnya kayak memegang sistem pasar, perdagangan, kewirausahaan, dan lain-lainnya lah. Oke, kembali ke konsep awal, yaitu komodifikasi dakwah. Ada beberapa hal yang di dalam ini yang juga menurutnya tuh tidak kalah penting dan tidak kalah serunya. Yang pertama tuh yang barusan tadi saya bahas tuh kayak kewirausahaan, atau di dalam bahasa komodifikasi dakwahnya tuh disebut entrepreneurship. Dan entrepreneurship menurut Wiesemer tahun 2008, entrepreneurship itu penetapan kreativitas dan keinovasian untuk mencegah permasalahan dan upaya pemasyarakat, yang berarti peluang-peluang dapat dihadapi setiap orang. Yang berarti dapat kita simpulkan bahwasanya entrepreneurship itu penerapan metode dakwah memanfaatkan kewirausahaan sebagai penunjang jalannya penunjang dakwah. Lantas kenapa, mungkin kan di pertanyaan di otak kita tuh, kenapa sih ada entrepreneurship, nggak kayak dakwah kapitalis, dakwah ini, dakwah inovatif, dakwah transformatif. Nah, dikarenakan itu justru karena dakwah bersifat informatif, dakwah bersifat inovatif, jadi tuh dakwah tuh menyeluruh, menyebar masuk ke dalam sistem-sistem yang kita tidak duga, kayak misalnya kewirausahaan. Di dalam kewirausahaan itu kan itu perdagangan ya. Lantas apa sih di dalamnya yang membuat kita bisa berpikir bahwasannya situ tuh masuk kepada komodifikasi dakwah, atau masuk bagaimana, oh ini bisa untuk berdakwah loh, kenapa kok bisa masuk? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya dengan memanfaatkan kewirausahaan tuh kita bisa menggunakan untuk menarik orang-orang agar masuk kepada tujuan yang kita tuju. Itu teruntuk tema entrepreneurship yang pertama ya. Dan yang kedua tuh ada beberapa yang bentuk-bentuk dari komunikasi dakwah. Nah, yang pertama ini ada komodifikasi konten. Dikutip dari jurnalistik, jadi komodifikasi atau spesialis dan strukturalisasi di dalam media baru di Indonesia tahun 2018, karya Zera Endezako dan Subandi dan Teguh Priyosanado. Komodifikasi konten isi adalah proses perubahan nilai guna dari konten atau isi media menjadi nilai tukar yang sangat cocok dijual pasar, karena sesuai minat pasarnya. Konten atau isi media hal menjadi tukar menurut serangkaian simbol, makna, gambar, informasi, atau hal lainnya. Mungkin teman-teman banyak belum paham nih, apa sih komodifikasi dakwah konten. Komodifikasi konten mungkin teman-teman kurang paham nih kan. Jadi saya akan menjelaskan pula tentang komodifikasi konten secara ringkas saja ya. Jadi komodifikasi konten ini bahwasanya kita membuat acuan suatu konten, akan tetapi kita memasukkan unsur-unsur dakwah di dalamnya, yang mana kita ketika memasukkan unsur dakwah di dalamnya, banyak misalnya dari komunikan yang menerima pesan tersebut, feedback tersebut, maka akan mendapatkan
yang namanya feedback balik dari komunikator. Nah, dikarenakan itu dari komodifikasi kontennya tadi, dia masuk ke video-videonya yang dipaparkan, yang dijualkan ke masyarakat, disebarluaskan, maka itu menjadi salah satu acuan atau menjadi salah satu alat untuk berdakwah. Maka itu termasuk komodifikasi dakwah konten, yaitu memperbarui konten-konten yang kayak misalnya kontennya cuman berisikan tema tentang perjalanan makan-makan, vlogger, dan itu dimasukkan ke dalam konten. Cara berdakwahnya juga dimasukkan tentang Islam-Islami dan komodifikasi halayak. Nah, komodifikasi halayak ini kalau sesuai yang ringkasannya sudah saya buat, itu merupakan transformasi halayak yang menjadi komoditas yang diperjualbelikan media kepada pengiklanan. Proses komodifikasi halayak ini menjadi analogi dari hubungan resiprocal antara halayak, media, dan pengiklanan. Terjadinya proses simbolik mutualisme antara perusahaan media pengiklanan, di mana perusahaan media digunakan sebagai sarana untuk menarik halayak menjadi dijual kepada pihak. Oke, mungkin dari teman-temannya masih bertanya kan, bingung apa sih kayak resiprokalan antara khalayak dan media pengiklanan. Nah, jadi resipokal nih ialah feedback dari kayak misalnya media dan pengiklanan. Jadi kayak ibarat kata komunikator dan komunikan, setiap adanya saluran transformasi antara komunikator dan komunikan, maka di situ bakalan ada nilai feedback yang di dalamnya. Dan kelanjutan ada satu lagi, yaitu komodifikasi tenaga kerja. Nah, pada pernyataan perusahaan media massa tidak berada dengan perusahaan besar. Pada pekerja tidak hanya memproduksi konten yang mendapatkan penghargaan atas hasil kerjanya dalam menyenangkan halayak, tetapi juga melibatkan halayak sebagai pekerja yang terlibat dalam mendistribusikan sebuah konten komoditas. Hal ini dimana saat tidak disadari, khalayak mentransformasikan dirinya tak hanya sekedar menjadi konsumen, melainkan produsen. Pada pekerja dimanfaatkan pikirannya, tenaganya semaksimal mungkin dengan cara mengontribusikan pikiran mereka tentang hal-hal yang menyenangkan saat bekerja di perusahaan media massa, walaupun gaji yang tidak seharusnya. Jadi tentang komodifikasi tenaga kerja nih, yang dimaksudkan tuh kita memberikan peluang kepada tenaga kerja walaupun dengan gaji yang tidak seberapa, namun dengan tingkat keefisiensi yang perusahaan miliki, dengan yang kita memasukkan nilai-nilai keislamannya, maka itu akan menjadi salah satu saluran untuk berdakwah kepada orang-orang yang banyak. Jadi peluang kerja itu juga termasuk bisa untuk menjadi sarana dakwah. Dan mungkin hanya itu dari video ini. Mungkin dari teman-teman akan bertanya, bingung nih, nah misalnya ada acuan yang mungkin pendapat saya pribadi banyak yang salah atau tutur kata yang salah, boleh di komentar agar kita sama-sama belajar dan bisa memperbaiki semua kata-kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.